Pembantaian El Mozote berlangsung di sekitar desa El Mozote, di Morazan Departemen, El Salvador, pada tanggal 11 dan 12, 1981, ketika Angkatan Darat Salvador menewaskan lebih dari 811 warga sipil selama Perang Saudara El Salvador. Tentara telah tiba di desa pada tanggal 10, menyusul bentrokan dengan gerilyawan di daerah tersebut. Batalion Atlacatel Angkatan Darat Salvador bertanggung jawab atas pembantaian itu. Pada tahun 1981, berbagai kelompok gerilya sayap kiri bergabung ke dalam Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti untuk melakukan pertempuran melawan kediktatoran militer fasis El Salvador, pemerintah revolusioner Junta El Salvador. Sebelum pembantaian, tidak seperti banyak desa di daerah itu, El Mozote memiliki reputasi netral. Sementara banyak tetangganya sebagian besar Katolik, dan karena itu sering dipengaruhi oleh teologi pembebasan dan bersimpati kepada gerilyawan, El Mozote sebagian besar Protestan Injili. Desa tersebut telah menjual beberapa perbekalan kepada para gerilyawan tetapi juga merupakan tempat di mana para gerilyawan telah belajar untuk tidak mencari rekrutan. Sebelum pembantaian, orang terkaya di kota itu, Marcos Diaz, telah mengumpulkan warga untuk memperingatkan mereka bahwa tentara akan segera melewati daerah itu dalam operasi kontra pemberontakan, tetapi dia telah diyakinkan bahwa penduduk kota tidak akan dirugikan jika mereka tetap di tempatnya. Khawatir bahwa melarikan diri dari kota akan menyebabkan mereka dikira sebagai gerilyawan, penduduk kota memilih untuk tinggal dan mereka juga menawarkan perlindungan kepada petani dari daerah sekitarnya, yang segera membanjiri kota. Berita pembantaian pertama kali muncul di media dunia pada tanggal 27 Januari tahun 1982, dalam laporan yang diterbitkan oleh The New York Times dan The Washington Post. Raymond Bonner menulis di Times melihat tengkorak hangus dan tulang lusinan mayat terkubur di bawah atap yang terbakar, balok dan ubin yang hancur. Penduduk desa memberi Bonner daftar 733 nama, kebanyakan anak-anak, wanita, dan orang tua, yang semuanya, menurut mereka, telah dibunuh oleh tentara pemerintah. Alma Guillermo Prieto dari Pos, yang mengunjungi desa secara terpisah beberapa hari kemudian, menulis tentang puluhan mayat yang membusuk masih terlihat di bawah puing-puing dan tergeletak di ladang terdekat. Meskipun bulan telah berlalu sejak kejadian, potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya, tengkorak, tulang rusuk, tulang paha, tulang belakang menyembul dari puing-puing. Kedua wartawan mengutip Rufina Amaya, seorang saksi yang melarikan diri ke pohon saat penyerangan. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa tentara telah membunuh suami dan 4 anaknya, yang termuda berusia 8 bulan, dan mereka membakar mayat-mayat itu. Tentara Salvador dan para pemimpin pemerintah membantah laporan tersebut dan pejabat pemerintahan Reagan menyebut mereka berlebihan. The Associated Press melaporkan bahwa Kedutaan Besar AS membantah laporan tersebut, dengan mengatakan penyelidikannya sendiri telah menemukan bahwa tidak lebih dari 300 orang telah tinggal di El Mozote. Organisasi konservatif Akurasi in Media menuduh Times dan Post mengatur waktu cerita mereka untuk merilisnya tepat sebelum debat Kongres. 5 bulan kemudian, Akurasi in Media mencurahkan seluruh edisi laporan M-nya kepada Bonner di mana editornya Reed Irvin menyatakan, Tuan Bonner telah menjadi bagian penting bagi komunis di Amerika Tengah. Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Antar Amerika Thomas O. Enders menyerang Bonner dan Guillermo Prieto di depan Komite Senat, menyatakan bahwa telah terjadi pertempuran antara gerilyawan dan tentara, tetapi tidak ada bukti yang dapat ditemukan untuk mengkonfirmasi bahwa pasukan pemerintah secara sistematis membantai warga sipil.
Enders juga mengulangi klaim bahwa hanya 300 orang yang tinggal di El Mozote, dan tidak mungkin jumlah korban tewas mencapai yang dilaporkan dalam cerita Times dan Post. Pada tanggal 8 Februari Elliot Abrams, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan, mengatakan kepada komite bahwa, tampaknya ini adalah insiden yang setidaknya disalahgunakan secara signifikan, paling banter, oleh para gerilyawan. Pada bulan Februari, dalam sebuah editorial, The Media's War, The Wall Street Journal mengkritik pelaporan Bonner sebagai terlalu mudah percaya dan berani mengambil risiko. Di majalah Time, William A. Henry III menulis sebulan kemudian, yang lebih penting jika pengawasan umum adalah fakta bahwa perempuan dan anak-anak, umumnya dianggap warga sipil, dapat menjadi peserta aktif dalam perang gerilya. Koresponden New York Times Raymond Bonner meremehkan kemungkinan itu, misalnya, dalam laporan tanggal 27 Januari yang banyak diprotes tentang pembantaian oleh tentara di dan sekitar desa El Mozote. Duta Besar AS pertama untuk El Salvador dari Kepresidenan Ronald Reagan, Deanne R. Petunjuk, menyebut Bonner sebagai jurnalis advokat. Bonner dipanggil kembali ke New York pada bulan Agustus dan kemudian meninggalkan koran. 18. Meski menyerang kurang keras dari Bonner, Guillermo Prieto juga menjadi sasaran kritik. Seorang pejabat Reagan menulis surat kepada Post yang menyatakan bahwa dia pernah bekerja untuk sebuah surat kabar komunis di Meksiko, yang dibantah Guillermo Prieto.